Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali di pertemuan PPKN dengan materi periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, kita akan melihat di sana ada 4 periodisasi di Indonesia, yaitu pertama demokrasi liberal yang bermula pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian periodisasi yang kedua adalah demokrasi terpimpin yang bermula dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang bermula pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir adalah era reformasi sampai dengan saat ini. Oke, kita langsung saja memulai materinya. Yang pertama adalah demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dalam sistem demokrasi liberal ini, sistem pemerintahan yang digunakan menggunakan sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri yang kemudian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Kemudian sedangkan untuk presiden menjabat sebagai seorang kepala negara. Dikarenakan menggunakan sistem parlementer, maka Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diberhentikan juga oleh parlemen ketika Perdana Menteri tidak dapat melaksanakan tugasnya. Demokrasi liberal ini dilaksanakan atau dibentuk seusai agresi militer Belanda yang kedua, yang kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat dengan sistem politik demokrasi liberalnya. Masih dengan demokrasi liberal, di mana kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi liberal yang pernah kita terapkan, kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai, sehingga muncul beragam partai politik di Indonesia. Hal ini memunculkan efek negatif, di mana menyebabkan suara rakyat menjadi terpecah ke banyak partai. Sehingga tidak ada partai yang mempunyai suara mayoritas di parlemen lebih dari 50%. Dalam sistem pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer, hal ini cukup berpengaruh terhadap kabinet yang terbentuk. Akibatnya, ketika sebuah partai tidak memiliki suara mayoritas di parlemen, maka kabinet tersebut tidak akan berumur panjang. Sebagaimana sejarah kabinet pada masa demokrasi liberal yang pernah kita terapkan di Indonesia. Nah, berikut akan saya tampilkan beberapa kabinet yang pernah muncul, yang pernah terbentuk dalam sistem parlementer Republik Indonesia Serikat. Yang pertama ada Kabinet Natsir, kemudian ada Kabinet Sukimin Suwiryo, ada Kabinet Wilopo, kemudian yang keempat Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso, yang kelima Kabinet Bahanuddin Harahap dari Masyumi, yang keenam Kabinet Ali II, dan yang ketujuh Kabinet Juanda. Kita bisa melihat di sana ada banyak sekali kabinet-kabinet yang terbentuk di negara kita, tetapi karena masing-masing partai yang memasuki parlemen tidak memiliki suara mayoritas, mengakibatkan usia kabinet tidak berumur panjang. Selanjutnya yang kedua adalah demokrasi terpimpin yang dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Selama masa demokrasi liberal, rakyat Indonesia sadar bahwa sistem politik demokrasi liberal tidaklah cocok dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, ketidakcocokan tersebut dapat kita lihat pada dua hal. Yang pertama adalah
Sistem demokrasi liberal bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kedua, ketidakmampuan konstituante untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan, khususnya pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena berakhirnya demokrasi liberal yang kemudian digantikan dengan demokrasi terpimpin, ini ditandai dengan munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang NRI tahun 1945 dan menyatakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi. Berikut ini adalah dekret presiden yang memuat ketentuan-ketentuan pokok. Yang pertama adalah menetapkan pembubaran konstituante. Hal ini karena dianggap konstituante gagal atau tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kenegaraan seperti urusan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, karena Dewan Konstituante tidak dapat menyelesaikan persoalan Undang-Undang Dasar, maka kemudian dalam dekret presiden dinyatakan menetapkan kembali Undang-Undang NRI, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS ya atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu singkat. Periodisasi yang ketiga adalah demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama, yaitu pada era kepemimpinan Presiden Soekarno yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama dengan demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa pemerintahan Orde Baru, berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Sampai dengan tahun 1970-an, proses pembangunan di Indonesia masih berada dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah, sehingga tingkat kesejahteraan tidak merata. Di sisi lain, praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela dalam tubuh pemerintahan. Dalam bidang politik, terjadi tirani oleh salah satu partai politik, sementara peran militer dianggap lebih dominan dibandingkan rakyat sipil. Pada akhirnya, konsep demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila kembali bias dan kabur. Yang selanjutnya adalah era reformasi. Demokrasi pasca reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan saat ini, atau sering disebut dengan Orde Transisi Demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai
setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Yang kemudian pada selanjutnya pemerintahan dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian mengundurkan diri atau melepaskan kursi kepresidenannya karena mandatnya dicabut oleh MPR, yang kemudian MPR atau DPR pun bersidang lagi untuk mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru pada tanggal 23 Juli 2001 yang hasilnya menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden dan Hamzah sebagai wakil presiden. Yang kemudian pada tahun 2004 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, ya, di mana pemilu pada saat itu diikuti oleh 24 partai politik. Demikian penjelasan sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan sedikit wawasan, pemahaman kepada kita semuanya tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk selanjutnya silahkan kalian bisa mengerjakan post-test yang sudah Ustadz sematkan di Classroom. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.